Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan membaca doa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Kamu bisa buka bukunya halaman 43 di bab 2. Oke. Kita ketahui ya, semua sudah tahu bahwa operasi hitung bilangan itu ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah? Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah dalam soal cerita ya. Kalau minggu lalu kita langsung operasi hitung bilangan cacah campurannya, yang sekarang tentang soal cerita. Bagaimana sih cara-cara menyelesaikannya? Nah, kalau di buku kamu kalian bisa lihat di sini langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Jadi, kamu harus memahami soal cerita yang diberikan. Yang kedua, tulislah kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Nah, kalimat matematika itu seperti apa? Misalkan 12 ditambah 3 dikurang 4. Itu adalah contoh dari kalimat matematika. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Nah, untuk menghitungnya, setelah kita buat kalimat matematikanya, kita hitung dengan menggunakan syarat-syarat seperti sebelumnya ya. Oke, kalian bisa lihat, ini Bu Nabila mau contohkan. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Oke, permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapakah permen yang diterima oleh teman Mita? Oke, yang pertama kita lihat dulu, Mita punya 12 kantong. Berarti ada 12 kantong permen punya Mita. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Berarti satu kantong yang Mita punya ada 36. Nah, di sini terjadi pengulangan, yang artinya karena 12 kantong ini, satu kantong ada 36, berarti kan 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36 sebanyak 12 kantong. Nah, kalau dibuat seperti itu akan banyak. Maka kalau kita tahu bahwa pengulangan penjumlahan adalah bentuk perkalian, maka ini adalah 12 dikali 36. Kemudian permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Ada kalimat sama banyak, artinya semua hasil permennya si Mita yang dalam 12 kantong ini dibagi ke temannya. Maka soal matematikanya adalah 12 dikali 36 dibagi 27. Nah, di contoh yang pertama ini kita bisa tahu bahwa ada 2 operasi hitung matematikanya, yaitu perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu letaknya sama-sama kuat atau kedudukannya sama-sama kuat, maka kerjakan dari sebelah kiri. Kita kali dulu, 12 dikali 36 adalah 432, dibagi 27 adalah 16. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, yang kedua, di sini ada contoh. Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan jantan. Pada suatu hari semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur tersebut ditempatkan ke dalam 4 wadah secara merata, berapa butir telur yang dimuat di setiap wadah? Nah, maka dia bilang dia punya 3 kandang. Setiap kandang berisi 40 ekor, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Nah, maka bentuk matematikanya nanti 3 ya, 3 dikali, nah dia bilang
40 ekor ayam betina di mana diantaranya merupakan jantan. Berarti kan ada 40 dikurangi 12, tetapi ini di dalam kurung karena kita harus tahu dulu berapa sih ayam betinanya. Nah, kemudian jika telur tersebut ditempatkan di dalam 14 wadah secara merata, berarti dibagi, ada kalimat merata, berarti dibagi 14. Kita bisa lihat di sini bentuk matematikanya seperti ini. 3 dikali dalam kurung banyaknya ayam, ya. Banyak ayam betina ini sebenarnya karena setiap kandang isinya 40 dikurangi ayam jantannya 12 dibagi ke 14 wadah, berarti 3 dikali 28 dibagi 14. Nah, karena ada kali dan bagi dalam kedudukan yang sama, maka kita kali dulu baru dibagi, hasilnya adalah 6. Oke, yang selanjutnya kalian bisa buka halaman 44. Bu Nabila akan contohkan dari nomor 2. Lihat soal nomor 2. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kilo. Sebelumnya pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu keesokan harinya ia berhasil menjual beras sebanyak 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa? Oke, berarti kita lihat dulu yang pertama. Seorang pedagang menerima beras sebanyak 2.715 kilo. Oke, berarti dia dikasih beras 2.175 kilo. Kemudian terbalik Bu Nabila, 2.715 kilo. Oke, terus sebelumnya pedagang itu masih memiliki persediaan, jadi dia masih punya persediaan, berarti diapakan? Ditambah, dia punya persediaan sebanyak 1.225 kg beras. Oke, lalu keesokan harinya ia berhasil menjual. Nah, berarti kalau menjual tuh diapakan? Betul, dikurang, menjual 1.550 kg beras. 1.550 kg beras. Berapakah sisanya? Berarti berapakah hasilnya? Yuk kita bareng-bareng hitung. 2.715 ditambah 1.225 kilo. Yo, berapa? Coba hitung bareng-bareng di rumah. Yo, Bu Nabila tunggu 5 detik. 3.940 kilo dikurang, nah kita kurangnya berapa? 1.550 kilo. Kenapa penjumlahan duluan? Karena operasinya ada penjumlahan dan pengurangan, dia kedudukannya sama-sama kuat, maka selesaikan dari sebelah kiri. Pinter. Yo, kurangi, berapa hasilnya? Berapa? 2.390 kilo. Jadi sisa beras yang dimiliki seorang pedagang adalah 2.390 kilo. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya dari soal-soal ini. Oke, sekarang lihat di soal nomor 5. Oke, Bu Nabila akan contohkan di soal nomor 5. Oke. Pemerintah menyediakan 1.000 kursi bagi pegawai negeri sipil baru. Jatah kursi itu dibagi untuk TNI 2.500 kursi, untuk guru 4.125 kursi, untuk dokter 1.550 kursi. Sisanya untuk pegawai lain. Berapa banyak jatah kursi untuk pegawai lain? Berarti yang kita ketahui di sini, pertama dia punya 1.000 kursi. Kemudian kursi tersebut diberikan jatah untuk TNI, guru dan dokter. Berarti di sini ada yang di dalam
dikurung. Pertama kita cari tahu dulu ya, berapa sih kursi yang sudah diisi. Oke, berarti ini kita tambah 1550. Berapakah sisanya? Nah, berarti 10.000 kita tulis lagi, dikurang. Nah, kita harus tahu jumlah kursi yang sudah terisi berapa. Yuk hitung bareng-bareng. Yuk hitung di rumah. Berapa? Ada yang sudah dapat? Berapa? 8.175. Sekarang 10.000 kita kurangi 875. Berapa? 10.000. Coba hitung bareng-bareng. Hati-hati ya, ada 0. Ada 0, hati-hati. Berapa? 1.825 kursi untuk pegawai lain. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan Bun Nabila ya. Oke, tugasnya silakan kalian kerjakan nomor 1 ya. Kalian kerjakan nomor 1. Oke, nomor 1 tadi, terus nomor 4, nomor 8 dan nomor 9. Ada 4 soal. Nomor 1 kalian bisa lihat soalnya. Nomor 4, nomor 8 dan nomor 9. Oke, jika ada yang ingin ditanya silakan tanyakan kembali. Dan jangan lupa ya, latihan ini dikerjakan di buku tulis latihan menggunakan cara. Dan nanti kita akan bahas di waktu pertemuan yang selanjutnya di hari Selasa untuk 6A dan 6B, di hari Kamis untuk kelas 6C. Mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran untuk mengerjakan latihan ini. Oke, Bu Nabila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.